Ada dua alasan utama mengapa Inter bisa melanjutkan performa baik mereka di musim ini dan raih Scudetto. Alasan pertama adalah strategi transfer dan kedua adaptasi Inzaghi atas strategi transfer tersebut. Lalu bagaimana keduanya berhubungan dan jadikan Inter makin baik dan raih Scudetto? Temukan semua jawabannya di video ini. Meski kalah di final UCL, kekecewaan mendalam sebenarnya tidak menghinggapi Internisti karena ini sudah melewati ekspektasi. Bahkan optimisme meningkat untuk arungi musim depan. Komposisi pemain Inter memang diisi sejumlah pemain tua dan nampaknya pemain tua tersebut sudah menemui titik redupnya. Tapi di musim tersebut para penggantinya sudah terlihat dan bahkan ada di skuad. Mereka rutin menggantikan pemain tua tersebut dan mampu menggantikan perannya. Nama-nama yang dimaksud adalah Handanovic dan Dzeko. Untuk Handanovic ia bisa digantikan Onana, sementara Dzeko bisa digantikan Lukaku. Namun optimisme itu hanya berlangsung beberapa bulan. Dua nama tersebut malah pindah di bursa transfer musim panas. Onana pindah ke MU dan Lukaku berkhianat menyeberang ke Roma. Itu memunculkan keraguan pada tim asuhan Inzaghi di musim mendatang. Ini pun jadi PR besar bagi Inter untuk mencari pengganti. Namun karena dana terbatas, mereka harus cerdik dalam merekrut pemain baru. Untuk itu, sejumlah trik dilakukan agar pemain berkualitas didapat tapi kocek tak terkuras. Pada kasus Jan Sommer, Inter jeli melihat situasi dan kondisi Sommer dan Munchen. Sommer adalah kiper utama Munchen di setengah musim akhir setelah Neuer cedera panjang. Ia didatangkan pada Januari 2023 dan jadi pilihan utama di bawah Mister The Bavarian. Tapi jauh sebelum awal musim baru dimulai, Neuer sembuh dan tentunya sulit untuk menggesernya dari posisi kiper utama. Sommer pun diperkirakan hanya akan jadi kiper cadangan dan pelapis Neuer. Situasi tersebut membuat Munchen tak keberatan melepas Sommer karena Neuer sudah sembuh. Sementara Sommer pun lebih suka jadi pilihan utama daripada kiper cadangan. Maka kondisi tersebut membuat Inter hanya merogoh kocek 6,75 juta euro untuk dapatkan kiper berkualitas dan syarat pengalaman. Memang usia Sommer sudah 34 tahun, tapi ingat kiper punya usia pensiun lebih tua dibandingkan pemain di posisi lain. Biasanya sampai usia 35 atau 36 kiper masih bisa diandalkan. Sehingga biaya 6,75 juta euro untuk kiper yang masih bisa perform 2-3 tahun lagi adalah investasi yang baik. Di atas lapangan pun performa baik ditunjukkan Sommer. Ia mampu menggantikan Onana dengan tampil gemilang mengawal gawang Inter. Bahkan bila merujuk statistik, torehan Sommer jauh lebih baik. Onana tampil 24 kali dan kebobolan 24 kali. Maka rata-rata ia kebobolan sekali dalam satu pertandingan. Sementara Sommer main 33 kali dan kebobolan 18 kali. Maka rata-rata ia kebobolan 0,5 gol dalam satu pertandingan. Lalu bila dilihat dari clean sheet, Onana torehkan 8 laga tanpa kebobolan. Sementara Sommer 19 laga tanpa kebobolan. Sehingga bila dipersentasekan, Onana tak kebobolan dalam 33% laga yang dimainkan. Sementara Sommer tak kebobolan dalam 79% laga yang dimainkan. Sementara untuk transfer Thuram, trik yang berbeda digunakan Inter. Mereka memanfaatkan keputusan Thuram yang tidak memperpanjang kontrak di Mönchengladbach, sehingga ia berstatus bebas transfer dan biaya transfer pun tidak harus ada. Namun Inter tak semudah membalikan telapak tangan untuk menangi Thuram. Mereka harus bersaing dengan rival sekota Milan untuk dapatkan tanda tangannya. Bahkan Milan lakukan pendekatan lebih awal dan hampir saja dapatkan Thuram. Tapi kembali kecerdikan tim transfer Inter terlihat kembali. Mereka menangkan perburuan Thuram dengan 2 langkah. Pertama, nilai kontrak yang lebih baik. Inter mampu sodorkan nilai gaji lebih tinggi dibandingkan Milan. Itu membuat Inter selangkah di depan Milan dalam urusan lembar kontrak. Kedua, pendekatan personal yang dilakukan. Inzaghi langsung menelpon Thuram dan membeberkan rencana Inter ke depannya, termasuk juga menjabarkan bagaimana nantinya perannya dalam taktik tim dan formasi 3-5-2.
Penjelasan tersebut membuat Thuram tertarik utamanya saat tetap akan ada duet penyerang di lini serang. Meski patut dicatat kedatangan Thuram ini sebenarnya untuk gantikan Dzeko bukan Lukaku. Penampilan gemilang Lukaku membuat Inter ingin mempermanenkannya. Bahkan Lukaku pun awalnya menyambut dengan tangan terbuka hal tersebut. Namun saat negosiasi kontrak berjalan dia memilih berpaling dan mengingkari janjinya. Tentu gagalnya perekrutan Lukaku menyusahkan Inter. Gambaran komposisi lini depan yang sudah dibuat harus dirombak lagi. Ditambah background cerita Inter yang sebelumnya menyelamatkan karir Lukaku hingga kembali ke performa terbaik. Itu menambah rasa sakit bagi manajemen Inter dan supporternya. Maka pilihan untuk tak lanjutkan negosiasi kontrak dengan Lukaku dilakukan Inter. Mereka memilih tak lagi bergantung pada sang pengkhianat Lukaku. Dampaknya peran yang lebih besar pun menanti Thuram. Sebab Lautaro kehilangan dua duetnya sekaligus Dzeko dan Lukaku. Peran besar tersebut pun ternyata mampu ditunaikan Thuram. Ia mampu jadi tandem ideal Lautaro. Duet keduanya jadi andalan bagi Inter. Bahkan dari torehan gol maupun assist Thuram mampu lampaui Dzeko dan Lukaku. Di musim terakhirnya Dzeko hasilkan 9 gol dan 4 assist. Lalu Lukaku hasilkan 10 gol dan 6 assist. Sementara Thuram hasilkan 13 gol dan 13 assist. Tapi keberhasilan Thuram ini tak bisa dilepaskan dari Inzaghi. Nah, bagian selanjutnya akan membahas hal tersebut. Perubahan komposisi penyerang melahirkan PR besar bagi Inzaghi dalam taktik. Sebab pemain yang keluar berbeda dengan pemain yang masuk. Dzeko dan Lukaku yang keluar adalah tipikal target man sejati. Mereka banyak menggunakan kekuatan fisik saat menguasai bola. Sebaliknya, Thuram tak dominan andalkan kekuatan fisik dan kadang andalkan kecepatan dan kemahiran dribblenya. Itu juga yang jadi alasan mengapa ia sering dimainkan di sayap kiri saat main di Mönchengladbach atau timnas Prancis. Hadapi hal tersebut, Inzaghi pun mengubah taktik lini serangnya. Sebelumnya saat Lautaro diduetkan dengan Dzeko atau Lukaku, Lautaro akan diam di depan dan yang main lebih dalam adalah Dzeko atau Lukaku. Mereka akan menahan atau memantulkan bola di lini tengah, sementara Lautaro menunggu di depan. Nah, untuk mengakomodir Thuram, taktik tersebut diubah. Kini dua penyerang bergantian main lebih dalam untuk menahan atau memantulkan bola. Pada cuplikan ini, Lautaro di depan, Thuram di belakang. Pada situasi lain mereka bergantian sehingga Thuram di depan dan Lautaro yang main lebih dalam. Perubahan itu dilakukan karena kini tak ada pemain yang sepenuhnya kuat dalam fisik. Sehingga tak mungkin peran tersebut dibebankan pada satu pemain entah Lautaro atau Thuram. Jalan tengahnya mereka bergantian lakukan tugas tersebut. Selanjutnya Thuram pun diberi kesempatan untuk melebar menyisir sisi lapangan dan mendribel bola. Kesempatan tersebut sebelumnya tak diberikan Inzaghi pada Dzeko dan Lukaku. Namun menakar kemampuan Thuram, kini Inter bermain dengan penyerang cepat yang mengekspos ruang dan memanfaatkan kecepatan dan kemampuan dribble. Maka kesuksesan lini serang Inter musim ini tak bisa dilepaskan dari Inzaghi. Ini bukan sebatas pergantian pemain dari Thuram ke Dzeko dan Lukaku saja. Justru pergantiannya tidak pas sebab mereka tipikal penyerang yang berbeda. Maka tangan dingin Inzaghi terlihat di sini dengan mengoreksi taktik untuk menyesuaikan dengan pemain yang berbeda. Hasilnya lini serang Inter tetap produktif dan kontributif dalam membawa Scudetto musim ini. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.